Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, Dia memperkenankan kita menikmati perayaan mengenang kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Kita menikmati sukacita minggu-minggu Paskah. Sekarang kita beribadah bersama dalam tuntunan tema menjadi sama seperti Dia. Dengan penuh sukacita, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Dengan syukur pujilah Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu, kasih Tuhan besertamu. Besertamu juga. Kita akan bermazmur bersama-sama secara berbalasan dari Mazmur 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,
yang membiarkan aku diam dengan aman. Pebalina kemeongli na. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Allah, mengaku dosa kita. Saudara, perintah Tuhan jelas. Kita seharusnya hidup dalam kasih. Mengasihi saudara-saudara karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihi saudara, kita dapat memenuhi tuntunan firman-Nya untuk menjadi serupa dengan Dia. Namun faktanya kita sering gagal mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Karena itu, mari mengaku dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6 yang mengatakan, persembahkanlah korban yang benar
dan percayalah kepada Tuhan. Sambil pun dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 hingga yang keempat. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Engkau Allah Maha Besar. Puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Tuhan kasih abadi-Mu. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada natura persembahan jemaat untuk pembangunan. Silakan ditawar. Pisang. Saratu pisan. Saratu penduan. Saratu pentalun. Ya, masih untuk pembangunan ikan lele, tatawai. Pira, taimo? Ya, saratu pisan, saratu penduan, saratu pentalun. Selanjutnya ada snack berupa kacang untuk sekolah minggu. Tatawai. Saratu pisan, saratu penduan, saratu pentalun.
Misa apa? Susi Basia atau Nina untuk sekolah minggu? Ya, 200 pisan, penduan, pentalun. Ya, pada tu natura bagi Bapak Ibu yang mengambil bagian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah melibatkan kami dalam memberikan persembahan pada ibadah pada pagi hari ini. Kiranya persembahan-Mu boleh kami pakai dalam memuji dan membesarkan nama-Mu, dan yang masih ada pada kami Engkau memberkati, boleh menggunakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berkati kami selanjutnya dalam ibadah kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Diberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Paduan suara sekolah minggu.
Terima kasih kepada anak-anakku sekolah minggu yang sudah memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan firman yang akan dibacakan untuk kita dengarkan serta kita renungkan saat ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 20. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan diberitakan untuk kita renungkan, kita berdoa. Sekalipun pagi ini cuaca hujan Tuhan, tetapi dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kami boleh Tuhan panggil dari kediaman kami masing-masing, meninggalkan segala kesibukan duniawi kami untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus di sini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami memuji-muji Engkau, kami mau mendengarkan firman. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang akan diberitakan bagi kami semua Tuhan, boleh kami pahami dengan baik, dengan benar. Karena itu Tuhan, hikmat pengertian yang asalnya daripada-Mu Engkau berikan bagi kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh kami terima menjadi perenungan kami di sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk memberitakannya, Tuhan juga mampukan melalui hikmat-Mu, pengertian dari Tuhan sendiri, Tuhan akan anugerahkan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan diberi judul Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti pemimpin kamu.
Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga terambil dari pertama Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyertai dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan menjadi Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikianlah juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian Injil Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini dalam perenungan kita menjadi sama seperti Dia. La susidukamo agan, menjadi sama seperti Dia. Menjadi pertanyaan, siapa kita sesungguhnya? Sehingga kita harus menjadi sama seperti Dia, Kristus. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa saya? Siapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Setelah kita memahami siapa diri kita, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus sama seperti Dia? Dan bagaimana untuk bisa menjadi sama seperti Dia? Nah, 3 pertanyaan ini Bapak Ibu akan membawa dan mengantar kita memahami untuk menjadi sama seperti Dia. Kalau pertanyaannya siapa saya, siapa Bapak Ibu, siapa kita? Saya kira ketika kita membaca Alkitab, kisah penciptaan,
Di situ dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Gambar Allah, rupa Allah ini diri kita, Bapak Ibu. Ternyata sudah tidak serupa dan tidak segambar lagi dengan Allah yang mencipta kita. Karena dosa. Dan memang dalam pengakuan gereja Toraja pada bab 3 itu, di situ menjelaskan siapa kita manusia. Manusia yang berdosa yang seharusnya menerima murka Allah. Tetapi karena kasih Allah, kita orang-orang berdosa mendapat kasih karunia. Allah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus yang baru saja kita peringati peristiwa kematian dan kebangkitannya. Kita sadar bahwa kita manusia berdosa, tapi dikasihi oleh Allah. Karena itu kita mendapatkan status baru atas penebusan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Dan dalam bacaan kita tadi jelas bahwa karena kasih karunia Allah yang besar bagi kita, kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, menjadi anak Allah, ketika kita dengar status kita sebagai anak Allah, pasan nang raka penamne. Ketika saya tahu bahwa saya adalah anak Allah, betapa bahagianya. Kita boleh disebut anak Allah. Anak dari Allah. Tidak gampang Bapak Ibu menyandang status sebagai anak Allah. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Berarti kita anak-anak kudus, kita anak-anak suci. Sehingga pertanyaan, mengapa saya harus menjadi seperti dia? Karena saya adalah anak Allah. Karena saya sudah menerima pembaharuan. Dan itu hanya karena kasih karunia Allah. Kalau demikian Bapak Ibu, kita sebagai anak Allah, berarti kita menjadi ahli waris dari Bapa. Kita sebagai ahli waris, kita mendapat hak istimewa ini, menjadi anak Allah. Dan hak istimewa ini Bapak Ibu menjadi jaminan, menjaminkan kepada kita atas apa yang Allah janjikan bagi umatnya. Karena itu, ketika kita tahu bahwa ternyata kita manusia berdosa yang telah ditebus, dikuduskan, kita dikhususkan oleh Allah. Karena itu firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita tadi bahwa kalau kita sebagai anak Allah, maka kehidupan kita harus berbeda
dengan kehidupan dunia ini. Kita tidak seperti dunia ini karena dunia tidak mengenal Allah. Karena itu dunia pun tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Dalam bacaan kita tadi, Yohanes menjelaskan bagi kita bahwa sebagai anak Allah, maka memang kita harus hidup sama seperti Allah. Kita harus hidup sama seperti Allah karena kita anak Allah. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menjadi seperti Dia? Maiden komitu maka ada kumua masus saya toh untuk seperti Allah sementara kita manusia berdosa. Tetapi Bapak Ibu, sitonganna kalau kita mau, itu tidak akan susah. Nakua kadan napuang lan Pak Basan Tanina. Dalam ayat 6 pertama Yohanes 3. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Berarti kita tidak berbuat dosa lagi Bapak Ibu. Karena kita anak Allah. Nah, mampukah kita Bapak Ibu? Pasti mampu. Kristus yang telah bangkit akan memampukan kita Bapak Ibu. Sama seperti Dia memampukan Rasul Petrus, Yohanes, yang pada waktu ketakutan melihat gurunya yang digantung di kayu salib, tetapi setelah peristiwa kebangkitan mereka menjadi berani. Mereka tidak takut lagi. Karena itu kita pun juga akan berani melawan segala dosa apapun. Lan lino atu totemo tani toro tomatuang kusilu solanasa. Begitu banyak tantangan. Begitu banyak yang bisa menjadi hambatan bagi kita untuk menyatakan bahwa kita anak Allah yang harus sama seperti Dia. Ya, kalau pemazmur tadi dengan luar biasa mengungkapkan dalam bacaan Mazmur bagaimana dia berhadapan dengan begitu banyak yang hidup dalam kecemaran. Orang-orang yang mulutnya banyak ternodai oleh kebohongan. Itu baru satu dari contoh yang diungkapkan oleh pemazmur. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun kita berhadapan dengan hal yang demikian, kita tidak akan pernah terpengaruh oleh hal yang demikian karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Kita hidup sekarang di tengah-tengah dunia yang sungguh miris dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran, ketidaktaatan
kepada perintah Allah. Dan melanggar perintah Allah adalah dosa, kata firman Tuhan. Karena itu mari kita berusaha untuk tidak melanggar perintah Allah. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Karena itu firman Tuhan katakan begini kepada kita. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, kepada Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita punya pengharapan Bapak Ibu. Kalau kita menaruh dengan sungguh pengharapan kita kepadanya, apapun tantangan itu, bukan hanya dengan berhadapan dengan kebohongan, berhadapan dengan orang-orang yang seperti dihadapi oleh Rasul Petrus dan Yohanes, orang-orang yang begitu membenci Yesus. Tetapi lewat apa yang diberitakan oleh Petrus, banyak orang yang menerima Yesus kembali, menjadi umat yang baru. Dan kepada mereka itulah janji Allah. Dan juga kepada kita semua. Kita akan berusaha dalam kehidupan kita untuk sama seperti bisa dikua mirip apanna tu mirip tangia lindo sangadina pesiparan penggauran. Kalau kita hidup dengan orang-orang yang tidak benar, firman Tuhan katakan jangan kita memberi diri kita juga untuk dikuasai oleh ketidakbenaran. Ayat 10 bacaan kita jelas. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Den komiraka indete kombongan napuang inde karambe, yang belum mengasihi sesamanya. Dan komiraka tu kombongan tu tai misipak kada pada ambi ma'rupa tahu. Dan komiraka tu tang sikambaroan. Ya, perenungan kita dalam PA minggu kemarin itu dalam ibadah rumah tangga itu, dengan melihat kehidupan jemaat mula-mula, itu luar biasa. Si pakabor sialamase siang karan, mereka tidak pandang kumua, ia te padangku kubaluk, ia te harta milik kubaluk, anda dibagi-bagian lah ko tomparalui. Mereka tidak memikirkan hal yang demikian. Karena apa? Mereka sudah menerima Yesus Kristus yang bangkit. Mereka telah percaya kepada Yesus yang bangkit, sehingga mereka tidak memikirkan kumua ia te apa diokalena, apa misanna, sangadinna menjadi milik bersama. Bayangkan Bapak Ibu. Milik bersama. Bukan milik kita secara pribadi, tetapi kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu pemberian Tuhan yang dititipkan saja kepada kita untuk kita kelola. Karena itu mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pak Kamasena puang. Ya tu toma patongan tu tarima mo kasalamaran ulendu ikamatean sia kamalimbangunan na Kristus. Tak nama adin kasek. Dan komirakan dete tu kasek. Ya kita karambe te siale. Tak nama adin kasek tu toma patongan. Tak nama adin mak pakena-kena. Ya matona ya te puduk tanaka masengke puang lah dipake tontong pakala abi puang. Umpokada tu melona memberikan damai sejahtera sukacita seperti ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid setelah dia bangkit dari kematian.
Nakua damai sejahtera bagi kamu. Dan ini Yesus mau supaya kita juga bisa hadir memberikan damai sejahtera dimanapun kita berada. Bagi semua orang. Jangan kita hadir di situ kemudian malai nasang tahu sabak mataku lako kita. Nakua rampo mo tu cere ewek. Rampo tu to biasa bang ungkada-kadaiki dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Kita anak Allah. Kita sudah mendapat gelar baru sebagai anak Allah, karena itu kehidupan kita sebagai anak Allah, bukan anak iblis. Orang yang menjadi anak Allah pasti mengenal Allah Bapaknya. Dan sebagai anak Allah, pasti kehidupan kita pun akan serupa dengan Bapa. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang pilihan-Nya, menjadi anak-anak Allah dalam Kristus. Karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang pilihan, hidup sebagai anak-anak Allah yang dari hari ke hari akan serupa dengan Kristus. Karena itu kita berproses. Hari ini kita mendengar kalau kita sebagai anak Allah tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan apa yang selama itu sering kita lakukan sebagai anak-anak iblis untuk 100% langsung berubah. Pasti itu butuh proses Bapak Ibu. Karena itu mari kita berproses, dan dalam berproses itu kita tidak berproses dengan diri kita sendiri, kemampuan kita, tetapi kita berproses bersama dengan Yesus yang bangkit. Kita akan berusaha dan terus berusaha untuk menjadi sama seperti Dia, Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Kalaupun dalam hidup kita begitu banyak pergumulan, sebagai orang pilihan Tuhan berhadapan dengan apapun seperti yang dihadapi oleh Mazmur, oleh Petrus dan Yohanes, tetapi Allah dalam kuasa-Nya akan selalu Dia nyatakan bagi kita. Kuasa yang mengubah rasa takut menjadi sukacita. Kuasa yang mengubah kelemahan, kesakitan menjadi kesembuhan. Kuasa yang mengubah orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa itu akan terus meneguhkan pengharapan kita di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit, agar kita tetap serupa dengan Allah kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk terus menyaksikan bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menerima kasih karunia. Karena itu kita terus berdoa dan berharap dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Kristus yang telah bangkit, kita akan mampu Bapak Ibu. Karena itu mari menjadi sama seperti Dia. Amin. Mari Bapak Ibu, dalam saat teduh kita bersyukur
Karena meskipun dunia tidak mengenal kita, tetapi Allah Bapa kita mengenal siapa kita. Kita bersyukur karena Dia telah menebus kita dari kuasa dosa. Karena itu kita tidak berbuat dosa lagi. Karena itu mari kita minta kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepadanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Disilakan paduan suara lansia.
Ya luar biasa para lansia tomat wanta. Tu tontong siapa empak bengan kalena. Umpu di empakala abe puang ulendo penanian tumangkamo. Penanian mendadi pengakuan iman dan juga menjadi peneguhan bagi orang-orang tua kita dan kita semua. Terima kasih. Kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa kita hari ini. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, tanggal 8 sampai 14 April. Kita akan berdoa, bersyukur bersama dengan Shalom, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Pakan, dan keluarga almarhum Bapak Anton Pandin. Dan juga kita akan berdoa bagi beberapa orang tua kita, saudara-saudara kita yang berada di dalam kelemahan tubuh. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Mama Alando, Nenek Eva, Nenek Alan, Papa Diel, Bapak YS Toding, Papa Eko, Ibu Sarni Katu di Makassar, Bapak Jo, Bapak Medila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya Getengan, Papa Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Ibu Damaris Ruru, Bapak Leonar Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Sambli, dan Nenek Dandi. Dan juga kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga kita yang mengalami duka cita, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak Bepakan, keluarga Tandiseno, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Mama Bintang, dan keluarga Bapak Sartiaka Taula Abi. Dan juga kita akan berdoa untuk kegiatan-kegiatan sepanjang sepekan yang akan datang dalam ibadah rumah tangga dan OIG. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita naikkan syafaat kita. Terpuji namamu ya Allah Bapa di sorga. Engkau sudah menjadikan kami anak-anakmu, waris kerajaanmu. Engkau telah menjadikan kami hampir sama seperti Engkau, diciptakan serupa dan segambar Allah. Dan gambar yang telah rusak Tuhan Engkau telah baharui. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami menjadi anak-anak Allah. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami akan terus berusaha bersama dengan Kristus yang telah bangkit dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, akan terus membimbing dan mengarahkan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan di mana Tuhan boleh memberikan kami waktu ini bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan
Suara-suara merdu Engkau anugerahkan bagi kami. Siapapun kami yang hadir beribadah pagi ini, Tuhan berkati kami semua. Anak-anak kami sekolah minggu yang sudah memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunan-Mu bagi anak-anak kami sekolah minggu sehingga mereka boleh merayakan Paskah kemarin bersama-sama dengan seluruh sekolah minggu yang ada di Klasis Kesuk Maleno. Terima kasih Tuhan, semangat Engkau terus anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, semangat juga Engkau karuniakan kepada orang-orang tua kami, para lansia yang boleh memuji-muji nama-Mu. Tuhan terus berkati mereka. Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan kepada orang-orang tua kami. Kuatkan iman percayanya kepadamu Tuhan menjalani kehidupan di masa tua. Kiranya mereka terus percaya bahwa Tuhan menopang mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka menjalani kehidupan ini. Bahkan terima kasih Tuhan, kami semua boleh ada. Kami boleh bersama-sama menyembah-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam usaha-usaha kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal kami, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau yang berkarya bersama-sama dengan kami sepanjang kehidupan kami sepekan ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan, berkati dalam pendidikan, berkati mereka di masa-masa pertumbuhan, di masa-masa muda, masa remaja mereka. Kiranya anak-anak kami Tuhan selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu manis di pemandangan-Mu ya Tuhan. Karena itu berkati kami orang tua, baik ayah, ibu, kakek ataupun nenek, yang mendampingi anak-anak kami Tuhan. Beri kami hikmat-Mu sehingga kami terus melakukan pendampingan bagi anak-anak kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat beribadah pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka semua dalam kondisi, dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Bagi orang-orang tua kami, para lansia yang sudah tidak berdaya di rumah mereka masing-masing, Tuhan terus ada, kuatkan mereka. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sakit. Kami telah sebutkan di hadapan. Engkau mengenal mereka semua Tuhan. Karena itu kami serahkan orang tua saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha perawatan yang mereka terima. Berkatilah Tuhan, dan jika Tuhan berkenan kiranya mereka boleh sehat, boleh sembuh dari sakit mereka. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka menghadapi pergumulan karena sakit penyakit. Bahkan juga Tuhan ada begitu banyak keluarga-keluarga kami yang mengalami duka cita karena peristiwa kematian. Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan hiburkan mereka, sehingga di dalam menghadapi duka cita Tuhan, mereka percaya bahwa kematian tidak memisahkan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi kami percaya kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, memberikan kemenangan dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka semua. Bahkan kami berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang bersuka cita, yang bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu memberkati mereka. Bagi Shalom, bagi keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Pakan, keluarga almarhum Bapak Anton Pandin. Tuhan, Engkau melihat dan bersama-sama dengan mereka dalam sukacita mereka. Tuhan terus berkati mereka dalam menjalani kehidupan, hingga mereka terus bersyukur. Dan apa yang mereka persembahkan bagi-Mu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau terus berkati. Bahkan juga Tuhan berdoa bagi majelis gereja bersama dengan pengurus OIG dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Karambe di sini. Tuhan perlengkapi mereka selalu. Tuhan berkati, pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga dengan penuh sukacita mereka terus melayani Tuhan, melayani sesama, dan mereka terus menjadi berkat
di tengah-tengah persekutuan ini. Secara khusus Tuhan berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Bakri. Tuhan, Engkau yang mengutusnya ke tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Engkau juga yang akan terus bersama-sama dengan hamba-Mu, bersama dengan keluarganya, untuk terus melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu dengan penuh sukacita, terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini. Bahkan juga Tuhan berdoa, pengurus OIG Tuhan perlengkapi bersama dengan majelis gereja untuk selalu bergandengan tangan bersama-sama mengangkat pelayanan. Sehingga pelayanan-pelayanan yang direncanakan sepanjang sepekan ini Tuhan, semuanya boleh dilaksanakan dengan baik. Terlebih Tuhan, ibadah-ibadah di tengah rumah tangga jemaat. Tuhan persiapkan keluarga-keluarga, sehingga mereka boleh menerima umat-Mu yang kudus hadir di tengah keluarga mereka. Mereka boleh menerima firman-Mu yang diberitakan di tengah keluarga mereka. Dan keluarga mereka terus menjadi keluarga yang mengalami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh bersama-sama bersuka cita beribadah merayakan kemenangan-Mu pagi ini. Tuhan berkati setelah ibadah ini usai, ketika jemaat-Mu kembali pulang ke tempat masing-masing. Antar Tuhan peliharakan di perjalanan, tiba dengan selamat di rumah. Dan di sana Tuhan, nama-Mu yang selalu mereka puji dan muliakan. Dan Tuhan terus beserta kehidupan kami, memberkati, menjadi alat kesaksian untuk hidup sama seperti Kristus. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Dan Tuhan terus berkati kami di tengah kehidupan, di tengah bangsa dan negara. Berkati pemerintah kami, pakai mereka menjadi alat untuk selalu memerintah dengan benar, dengan adil. Dan kiranya di tengah bangsa dan negara ini Tuhan, di tengah-tengah kampung kami ini Tuhan, kami boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Dengarkanlah kami Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang terus mengajar kami berdoa doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kami mau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, dan ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini. Adapun penekanan warta yang disampaikan pada hari ini, yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 15 April 2024 pukul 16. Pelayanan dan tuan rumah kelompok pelayanan Tondok Lombok, dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pelayan ibadah PWGT pukul 17. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden, Sarjana Teologi. Yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2024, pelayan Saudara Hendra STH. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu keputusan rapat majelis gereja Jemaat Karambe pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 telah diterima 5 orang tenaga magang
Mungkin kalau saya sebut namanya mungkin bisa maju ke depan karena ada 5 orang, mudah-mudahan mereka hadir semua. Yang pertama Saudari Anindya Aprilianti Gandeng, sarjana teologi, berdomisili di kelompok pelayanan Karasik A. Mungkin berdiri saya di depan supaya warga jemaat bisa lihat. Berikut Saudari Windy Panggoa Layuk S. Teologia, berdomisili di kelompok pelayanan Karasik A. Saudari Nidia Elgidia Amara Pateta STH, berdomisili di kelompok pelayanan Karasik B. Mungkin tidak. Yang berikut Saudara Gabriele Howard Tanjung, sarjana teologi, berdomisili di kelompok pelayanan Toalo-Alo. Yang berikut Saudara Milenio Kalista Lebong Ramba, sarjana teologi, berdomisili di kelompok pelayanan Karasik B. Mungkin tidak hadir. Ya, ini mungkin yang tenaga magang, ya mungkin sudah boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Yang berikut rencana pemberkatan perkawinan. Yang pertama Saudara Gervin Elton Roni dengan Saudari Agnes Taulabi, anak dari Bapak Songle Taulabi dengan Ibu Tati Supriyati, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Yang berikut Saudara Octavianus Sandi Pabebang dengan Saudari Syahruni Yati Enda, anak dari Bapak Amos Tanali, dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2024. Yang berikut persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 23 April 2024, dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Gabriele Howard Tanjung, sarjana teologi. Yang berikut perayaan Paskah Lansia Jemaat Karambe di jemaat dilaksanakan Jumat 26 April 2024 di Jemaat Karambe. Mungkin jamnya di sini tidak ada, nanti dicek. Yang berikut dalam rangka perayaan Pasca Jemaat Karambe akan dilaksanakan donor darah. Karena itu diharapkan kepada anggota jemaat yang ingin mendonor darah agar mendaftar melalui majelis gereja atau langsung ke kantor gereja. Untuk itu mungkin setelah warta nanti Pak Penatua Rukman memberikan sosialisasi. Demikian warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Mungkin Pak Rukman memberikan sosialisasi terkait dengan donor darah. Silakan. Terus semangat aku majelis gereja tumben kesempatan jadi keparam posisi kuma yaitu program donor darah merupakan program komisi berbuah yang seharusnya kita laksanakan pada bulan Januari tanggal 17 hari ulang tahun Jemaat Karambe 17 Januari dari tahun yang lalu, tapi sudah disepakati kita laksanakan bersamaan dengan Paskah. Jadwal yang lalu tanggal 6, tapi tak apa kan target minimal 25. Yang untuk berusaha share mau lakukan grup beberapa grup supaya banyak yang mendaftar, tapi sampai saat ini baru 11 orang. Oleh karena itu kami akan sedikit mensosialisasikan supaya kita paham. Yaitu permasalahan DT yang paling banyak adalah belum paham, ragu-ragu dan takut. Takut laku darun sia banyak banyak pengalaman yang salah. Ya. Tapi sarapa pasat. Perengisi di. Itu materi saya sudah share di grup jemaat dan grup majelis. Silakan Bapak Ibu baca.
Cuma sedikit ya, cuman perlu pemahaman. Ya, laku kita soal nasang. Kenapa program ini kami buat? Kenapa di Tanah Toraja dan Toraja Utara sangat tinggi permintaan kebutuhan darah setiap hari. Kemarin itu ada 5 saudara kita butuh darah. Setiap hari itu tidak berhenti ada kebutuhan darah saudara-saudara kita. Oleh karena itu kami berusaha untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan darah anggota jemaat atau masyarakat Toraja Utara dan Tanah Toraja. Kami mencoba untuk melakukan donor darah. Cuman tabe di program Pak Yana kita memberi diri kok bisa, Yana kok tidak bisa karena memang kita dikasih target dari sana 25 minimal. Ya, saya sudah berusaha selama kurang lebih 1 bulan, tapi pada saat ini sampai pada saat ini baru 11 orang. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, ya setetes darah kita sangat bermakna bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu ya, ada pengalaman pribadi di dalam melakukan donor darah ini ada kepuasan tersendiri. Dan sistem atau di Palungi pernah. Dan kuma donor darah, saya sudah 13 kali ya, saya sudah 13 kali mendonor. Nah, WA atau tojong mai ulu salu nakwa Bapak sudah memberikan nyawa Bapak kepada anak saya. Wah, susubang tuh kepuas tulungku. Artinya ini ada kepuasan tersendiri. Memang kita tidak dibayar, tapi marilah kita menjadi berkat bagi sesama selagi masih kita bisa. Nah, aku antau mungkin, tak bisa. Dan ini ada syarat di sini nanti, ya. Ya, tabi ke komisi ya. Mai komi ta umpato darah rata lako siluta. Artinya saya bilang tadi setetes darah kita itu sangat bermanfaat bagi saudara kita. Ya. Manfaat donor darah ini ada beberapa. Pertama, membantu regenerasi sel darah merah yang baru ya. Jadi dan itu pahang nakuayan tetap nalik di rata tak sulit. Ada tubuh itu secara otomatis membentuk sel darah merah di tulang belakang. Kalau keluar 250 cc, tubuh berusaha membentuk sel darah merah yang baru. Nah, laku kita soal nasang tuh banyak hipertensi atau kolesterol. Ini kan tes itu darah ya, karena darah yang sudah penuh dengan kolesterol itu kita berikan kepada sesama dan terbentuk sel darah merah yang baru, ya. Nah, itu yang berikut menurunkan risiko kanker, ya. Menurunkan risiko kanker ya, nanti saya ada penjelasan sedikit. Kemudian berikut pemeriksaan kesehatan gratis ya. Bapak Ibu, dan kami kapang mataku kuma budak sagingku. Justru di sini kita diperiksa kesehatan gratis ya. Pemeriksaan kesehatan gratis, tekanan darah sudah gratis, golongan darah nanti kalau diperiksa darahnya minta kartu golongan darah. Siapa tahu nanti besok-besok atau kita yang mau dibentuk darah langsung ada golongan darah. Dan siapa tahu kita mau ada lagi, golongan darahku ini. Ya, nanti minta kartu golongan darah. Kemudian yang berikut pemeriksaan HB. Jadi nanti itu akan diperiksa golongan apa kadar HB-nya. Kalau turun atau terlalu tinggi juga tidak bisa. Nanti semuanya gratis di sini nanti. Kemudian apalagi HIV. HIV sekarang kita tidak tahu, saya atau Bapak Ibu, ini gratis nanti diperiksa semua. Ya, kemudian yang berikut hepatitis B. Semuanya gratis nanti ya, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis. Banyak hiburan malam sekarang, kita hati-hati. Dan kita tidak tahu, saya dan Bapak Ibu kemungkinan HIV atau cuman kok yata. Kalau kita sudah hidup dengan normal, saya kira mustahil itu. Ya, kemudian syarat untuk mendonor itu umur 17 tahun sampai 60 tahun. Oh, nah bisa langsung siapa kira-kira teh? 17 sampai 60 tahun. Ya, yang berikut berat badan itu minimal 45. Ya, nama rundong nawarkan ala di saluran ini Thailand kalena. Ya, yang berikut tekanan darah itu sistolik 90 sampai 160. Oh, tekanan darah ya sistolik. Kemudian itu jangan lalu 60 sampai 100. Ini teraksa ya. Yang berikut, nadi itu 50 sampai 100. Suhu tubuh saya kira tidak ada masalah di sini, kecuali kalau panas itu adalah indikator ya, ada infeksi dalam tubuh. Jadi kita malas tidak usah, artinya ada infeksi itu. Yang berikut, HB-nya itu
harus 12,5 sampai 17 gram. Ya. Ya, yang berikut interval waktu sejak mendonor itu 3 bulan. Karena kami temuannya bisa 2 bulan. Soalnya kami kebeni merdeka atau Jepang setiap bulan. Karena kami temuannya tak siap. Jadi kami laki-laki bisa 2 bulan. Perempuan wajib 3 bulan karena setiap bulan ada sel darah merah yang hilang. Nah, tapi sebenarnya saya lupa tadi. Sebenarnya yang memberi materinya dokter dari UPD, jenis transfusi darah dari Padada. Beliau sekarang di Palu. Telepon dokter Revin Pak Jodoka Mangkasa sebagai ketua unit kesehatan, pendidikan dan kesehatan. Kami bisa kan tolong dengan bawa materi. Yang penting materi juga ada logo lagi Padada. Kok ini adalah kita ingat yang materi. Kok yana salah-salah dah. Nanti kita belajar bersama. Ya ini. Ayo ya, manfaat donor darah. Jadi pemeriksaan kesehatan tadi sudah bilang gratis ya. Gua coba ambil detail. Pemeriksaan kesehatan gratis ya, ini itu tadi sudah ya, sekira jelas. Kemudian yang berikut, yang kedua, ini yang penting kita pahami, merangsang pembentukan sel darah merah baru. Ya, dengan kamu mendonor darah, tubuh akan lebih segar. Karena hari ini terjadi pembentukan sel darah baru ya, lebih segar. Sisi tanaman tapi tanaman kan tidak lama berarti ya kali itu ya kalau keluar sel darah merah tubuh dengan otomatis membentuk sel darah merah di tulang belakang ya, jadi pas dia segar ke baru toh ya. Yang berikut jantung tadi saya kira jelas ya. Kalau penyakit jantung itu artinya yang terutama yang tinggi kolesterolnya. Yang tinggi kolesterol itu akan malah itu dengan kolesterol terbentuk yang baru ya. Jadi saya kira itu jelas ya. Yang berikut mengurangi serangan jantung tadi ya. Yang berikut membantu program diet. Ini Bapak Ibu yang punya program diet ini sangat menolong ya, ya. Katanya di sini mendonor darah harus sesuai sama dengan membakar kalori sampai 650 kalori. Oh, itu Bapak Ibu yang sudah stempel di program diet nanti turun mari bergabung. Ya. Nah, kalau pengen bahasa-bahasa sudah ada di grup jemaat dan majelis persingkat saja. Ya. Nanti dibaca-baca. Kemudian ini juga ada pencegahan tekanan darah. Kemudian yang berikut sirkulasi
mungkin Ragu ini Pak Kare yang mampu untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kepada kita semua. Mari kita berpartisipasi menjadi berkat bersama. Ingat, setetes darah kita sangat bermanfaat bagi saudara kita, apalagi yang sekarat kasihan. Terutama Bapak Ibu itu yang mana setiap operasi wajib ada stok darah untuk demam berisiko, sehingga sangat dibutuhkan. Apalagi kasihan yang ibu yang melahirkan, nanti itu darah bisa dibayarkan. Kalau ibu yang pendarahan, nanti itu darah apa juga. Jadi asal kemarin pembangkas atau peraya melakukan pare-pare ke kelompok kasihan. Jadi mari Bapak Ibu kita memberi diri selagi masih bisa. Saya nggak takut. Satu koordinasi kali. Jadi maka lanjutkan edisi kembali lagi terbentuk saluran merah. Oke, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mungkin tidak jelas. Mari kita belajar bersama. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita di tengah dunia melalui petunjuk hidup baru. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Pujian dari nyanyian Kidung Baru. Yesus mencontoh kasih-Nya. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku jemaah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu sebagai kesempatan untuk menjaga kekudusan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Arahkan hatimu dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Karena Yesus hidup ada hari esok. Karena dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya, sebagai nyanyian penutup PKJ 178. Mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Matabir. Ia pun mati menebus kita, pusaraku membuktikan kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku gelap berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersyukur, Tuhan dimuliakan.